Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bu Wuri dalam pembelajaran online. Anak-anak, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita usahakan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa simak baik-baik materi yang disampaikan. Materi tema 3, makanan sehat. Subtema 2, pentingnya makanan sehat bagi tubuh. Pembelajaran 1. Adapun KD yang kita pelajari kali ini yaitu IPA KD 3.3 dan Bahasa Indonesia KD 3.4. Tujuan pembelajaran hari ini, kalian dapat mengidentifikasi ciri-ciri bahasa iklan elektronik dan menjelaskan macam-macam gangguan pada organ pencernaan. Apakah kalian sudah siap? Anak-anak, coba perhatikan gambar yang ada di layar. Di layar ada gambar A, mie instan, dan gambar B, yaitu nasi, sayur, dan lauk. Apabila makanan tersebut disajikan dan kamu harus memilih, kira-kira kelompok makanan mana yang akan kamu pilih? Apakah yang A atau yang B? Ya, sebaiknya kamu harus memilih makanan yang B. Mengapa kamu memilih makanan tersebut? Ya, karena makanan B itu mengandung lebih banyak gizi dibandingkan dengan makanan A. Sekarang kalian perhatikan teks percakapan berikut ini. Dayu, semalam aku melihat iklan tentang obat sakit perut baru untuk anak-anak di televisi loh. Udin, wah, sudah ada iklan baru lagi. Sepertinya itu produk baru ya. Dayu, betul. Iklan itu menarik karena iklannya dibuat seperti film. Lani, ternyata media iklan itu bermacam-macam ya. Kalau kamu suka iklan di media cetak seperti di koran dan majalah atau media elektronik? Udin, kalau aku sih lebih suka media elektronik karena gambarnya dapat bergerak dan ada suaranya, jadi lebih seru. Lani, kalau aku suka kedua-duanya. Sekalipun iklan di elektronik memang terdengar lebih seru, tapi iklan di media cetak juga banyak yang bagus. Gambar-gambar yang dipergunakan memiliki warna yang cerah dan kalimat iklannya juga bagus-bagus. Nah, anak-anak, dari percakapan tersebut, kalian dapat membedakan perbedaan antara iklan di media cetak dan iklan di media elektronik. Kalian bisa simak halaman 46 pada buku siswa. Perbedaan antara iklan di media cetak dan iklan media elektronik antara lain: pada iklan di media cetak, gambar-gambar yang dipergunakan memiliki warna yang cerah dan kalimat iklannya juga bagus-bagus. Sedangkan pada iklan media elektronik, gambarnya dapat bergerak dan ada suaranya. Apakah kalian dapat menyebutkan perbedaan yang lain? Ya, iklan di media cetak biasanya diterbitkan di koran, majalah, baliho, tabloid, poster, dan lain-lain. Sedangkan iklan di media elektronik diterbitkan di televisi, radio, website, dan media sosial. Nah, anak-anak, tentunya kalian pernah melihat iklan dari media elektronik maupun iklan yang berasal dari media cetak. Dapatkah kalian menyebutkan contohnya? Silakan kalian berdiskusi untuk membahas tentang iklan yang pernah kalian jumpai dan tentukan media cetak atau elektronik dan alasan mengapa pemilihan media tersebut sangat sesuai. Sebagai contoh, iklan susu fermentasi. Medianya adalah media elektronik atau dari televisi. Alasan pemilihan media tersebut yaitu agar mudah mempengaruhi penonton untuk membeli susu fermentasi tersebut. Nah, tentunya kalian dapat menyebutkan contoh-contoh yang lain ya. Setelah kalian menuliskan beberapa iklan yang ada di televisi, tentunya kalian dapat memperagakan iklan-iklan tersebut. Nah, coba kalian peragakan iklan tersebut dengan bantuan beberapa temanmu. Kemudian, minta pendapat atau tanggapan dari teman yang lain mengenai iklan yang kalian peragakan. Kalian bisa melihat panduannya pada halaman 47. Gunakan tanggapan tersebut untuk membuat kesimpulan dari iklan tersebut.
Anak-anak, masih ingatkah kalian tentang Dayu yang mengalami sakit MA? Nah, selain gangguan MA, sistem pencernaan kita dapat mengalami gangguan lainnya. Ada beberapa faktor yang menyebabkan gangguan tersebut. Mari kita pelajari satu persatu. Gangguan sistem pencernaan yang pertama yaitu MA. Seperti yang dialami Dayu, MA adalah penyakit dengan rasa nyeri yang berasal dari lambung. MA dapat disebabkan oleh beberapa hal, antara lain luka pada lapisan lambung, infeksi bakteri, dan efek samping penggunaan obat. Pengobatan MA dilakukan dengan minum obat sesuai resep dokter dan makan secara teratur. Untuk gangguan yang kedua yaitu sariawan. Sariawan adalah infeksi pada lapisan mulut yang disebabkan oleh jamur. Sariawan ditandai dengan luka berwarna putih dan terasa perih. Pengobatan sariawan dilakukan dengan mengolesi obat sariawan sesuai petunjuk dokter dan makan buah yang mengandung vitamin C. Untuk gangguan pencernaan yang ketiga yaitu sakit gigi. Sakit gigi ditandai dengan rasa nyeri yang muncul di dalam atau sekitar gigi dan rahang. Sakit gigi terjadi ketika pulpa atau lapisan terdalam gigi yang terdiri atas pembuluh darah dan saraf mengalami peradangan. Penyebab radang tersebut dapat dikarenakan pembusukan gigi, luka pada gusi, dan tambalan gigi yang rusak. Penderita akan merasa sakit, nyeri, pusing, atau bahkan demam. Pengobatan sakit gigi dilakukan dengan minum obat sesuai resep dokter dan menggosok gigi secara teratur. Untuk gangguan pencernaan yang keempat yaitu sembelit atau konstipasi. Sembelit adalah kondisi sulit buang air besar. Adapun penyebab sembelit yaitu kurang minum, kurang makan berserat, dan pola makan yang kurang baik. Penderita akan merasa nyeri, pusing, atau bahkan demam. Pengobatan sembelit dilakukan dengan mengubah pola makan dan gaya hidup, yaitu dengan meningkatkan konsumsi makanan berserat, mengkonsumsi lebih banyak air putih, dan berolahraga secara teratur. Untuk yang kelima yaitu diare. Diare adalah penyakit yang ditandai dengan buang air besar yang encer dan lebih sering dari biasanya. Penyebab penyakit diare yaitu makanan atau minuman yang terkontaminasi bakteri, virus, dan parasit. Diare yang parah menyebabkan penderita kehilangan banyak cairan tubuh. Pengobatan diare dilakukan dengan meminum banyak cairan selama diare berlangsung. Pemberian oralit juga diberikan untuk menghindari dehidrasi atau kehilangan cairan tubuh. Jika diare berlanjut, minum obat sesuai resep dokter. Gangguan pencernaan yang terakhir yaitu apendisitis atau usus buntu. Apendisitis adalah pembengkakan atau peradangan usus buntu. Penyebab penyakit ini belum diketahui secara pasti, tetapi diperkirakan karena tersumbatnya pangkal usus buntu oleh kotoran atau karena kelenjar getah bening yang membengkak akibat infeksi. Penderita mengalami gejala nyeri perut sebelah kanan yang menjadi sakit saat ditekan, perut kembung, hilang nafsu makan, meriang, dan mual. Pengobatan apendisitis adalah melalui operasi pengangkatan usus buntu. Anak-anak, untuk mengajak masyarakat agar mempunyai perilaku hidup sehat, kita dapat membuat poster. Kalian dapat merancang poster yang menerangkan tentang gangguan pencernaan tersebut. Mari kita perhatikan poster yang ada di layar. Pada poster tersebut terdapat unsur-unsur poster, di antaranya judul. Judul poster harus dapat terbaca dari jarak minimal 2 meter dan menarik perhatian. Kemudian ada lagi informasi. Informasi ini disajikan dalam bentuk poin. Tulisan harus rapi dan cukup besar agar terbaca dari jarak minimal 1 meter. Kemudian ada grafik.
Poster akan lebih menarik jika dilengkapi dengan grafik atau gambar-gambar yang memudahkan pembaca mengerti informasi yang disampaikan. Ada lagi sumber. Sumber merupakan cantuman dari sumber informasi yang digunakan. Ada lagi bagian refleksi. Refleksi berisi pesan yang akan disampaikan kepada pembaca mengenai apa yang penting untuk dilakukan. Berdasarkan poster tersebut, dapat diketahui bahwa diare ditandai buang air besar dengan tinja encer atau berair dengan frekuensi lebih sering dari biasanya atau normal. Oleh karena itu, orang yang mengalami diare akan lebih sering ke toilet untuk buang air besar dengan volume tinja yang lebih banyak dari biasanya. Diare dapat menjadi gejala penyakit yang lebih serius seperti desentri dan kolera. Gejala yang biasa ditemukan adalah buang air besar terus-menerus, disertai rasa mulas yang berkepanjangan, dehidrasi, mual, dan muntah. Pemberian cairan dan elektrolit seperti larutan garam akan sangat membantu memulihkan keadaan tubuh yang kekurangan cairan dan elektrolit. Minuman cairan oralit merupakan cara pengobatan yang paling efektif terhadap gejala diare. Apabila cairan oralit tidak tersedia, maka kamu dapat membuatnya sendiri. Anak-anak, perhatikan cara membuat oralit berikut ini. Yang pertama, bahan yang dibutuhkan diantaranya setengah sendok teh garam, 6 sendok teh gula pasir, 1 liter air hangat, dan pisang secukupnya untuk menambah kalium dan rasa. Cara pembuatannya, larutkan gula dan garam dalam air hangat. Pisang dapat dilumatkan secukupnya atau dimakan begitu saja. Setelah kalian membuat percobaan sederhana tentang membuat oralit, kalian dapat membuat laporan percobaan sederhana dengan menuliskan manfaat dari larutan oralit yang kalian buat. Nah, anak-anak, demikian pembelajaran kali ini. Jangan lupa perbanyak membaca buku referensi yang kalian miliki dan perbanyaklah latihan soal. Ibu akhiri sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.